Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Hakim Sutanto dari kelas 3B dengan NIM 444 444 6240065. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi fisiologi otot. Fisiologi otot yaitu salah satu jaringan paling dinamis dalam tubuh kita, bertanggung jawab atas setiap gerakan, mulai dari kedipan mata, terus gerakan tangan, gerakan kepala, hingga lari maraton. Memahami fisiologi otot membuka wawasan tentang kompleksitas dan efisiensi tubuh manusia. Selanjutnya ada tipe-tipe otot dari jantung hingga lengan. Yang pertama ada otot jantung. Otot jantung yaitu otot tak sadar yang membentuk dinding jantung berkontraksi secara ritmis untuk memompa darah ke seluruh tubuh tanpa henti. Yang kedua ada otot rangka. Otot rangka merupakan otot sadar yang melekat pada tulang, memungkinkan gerakan tubuh seperti berjalan, mengangkat, dan berlari. Selanjutnya ada otot polos. Otot polos yaitu otot tak sadar yang ditemukan dari organ internal seperti usus dan pembuluh darah, yaitu fungsinya untuk mengatur fungsi tubuh otomatis. Selanjutnya ada struktur otot makro ke mikro. Dari otot untuk utuh hingga sarkomer. Serabut otot yaitu sel otot individu yang panjang dan silindris. Selanjutnya ada miofibril, untaian protein kontraktil di dalam serabut otot. Yang selanjutnya ada sarkomer, unit fungsional terkecil dari otot tempat terjadinya kontraksi. Struktur berlapis ini memungkinkan koordinasi gerakan yang presisi dan kuat. Di sini ada gambar-gambarnya. Selanjutnya ada kontraksi otot, mekanisme geser filamen. Teori geser filamen menjelaskan bagaimana otot berkontraksi. Filamen tipis yaitu aktin bergeser melewati filamen tebal, yaitu miosin, memperpendek sarkomer dan menghasilkan gaya. Di sini ada 4 bagian, yaitu pertama ada stimulus saraf. Stimulus saraf itu sinyal dari otak memicu pelepasan neurotransmitter, disambungkan neuron muskular. Selanjutnya ada pelepasan kalsium, yaitu ion kalsium dilepaskan dari retikulum sarkoplasma. Selanjutnya ada pembentukan jembatan silang. Kalsium memungkinkan kepala miosin berkaitan dengan aktin, membentuk jembatan silang. Selanjutnya ada geseran filamen. Kepala miosin menarik filamen aktin menyebabkan sarkomer memendek. Selanjutnya ada peran ion kalsium dan ATP dalam kontraksi otot. Kalsium bertindak sebagai saklar yang mengaktifkan interaksi antara aktin dan miosin. Tanpa kalsium, kontraksi tidak akan terjadi. ATP yaitu adenosin trifosfat menyediakan energi yang dibutuhkan untuk pergerakan kepala miosin atau power stroke dan memisahkan miosin dari aktin serta untuk memompa kembali kalsium selama relaksasi. Selanjutnya ada relaksasi otot, mengembalikan keseimbangan. Setelah kontraksi otot harus kembali ke keadaan rileks. Proses ini juga membutuhkan energi. Di sini ada 3 bagian, yaitu yang pertama ada pompa kalsium aktif. Ion kalsium dipompa kembali ke retikulum sarkoplasma menjauh dari filamen aktin dan miosin. Yang kedua ada pemutusan jembatan silang. Tanpa kalsium yang terikat pada tropomiosin kembali menutupi situs pengikatan miosin pada aktin, mencegah interaksi lebih lanjut. Yang ketiga ada penguluran sarkomer. Sarkomer kembali memanjang ke panjang istirahatnya, mengakhiri kontraksi. Selanjutnya ada sumber energi otot. Sumber energi otot menggunakan berbagai sistem energi tergantung pada intensitas dan durasi aktivitas. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama ada glikolisis. Glikolisis yaitu memecah glukosa tanpa oksigen untuk aktivitas intens sedang dari waktu 10 detik hingga 2 menit.
Selanjutnya ada respirasi aerobik, yaitu menggunakan oksigen untuk memecah glukosa, lemak, dan protein untuk aktivitas jangka panjang. Selanjutnya ada kreatin fosfat, sumber energi cepat untuk ledakan aktivitas singkat dari waktu 10 detik, dari 0 sampai 10 detik. Selanjutnya ada adaptasi otot. Di sini ada kekuatan dan daya tahan. Latihan kekuatan meningkatkan ukuran serabut otot atau hipertrofi, dan jumlah protein kontraktil menghasilkan otot yang lebih besar dan lebih kuat. Selanjutnya ada latihan daya tahan, meningkatkan kapasitas aerobik untuk jumlah mitokondria dan pasokan darah, membuat otot lebih efisien dan tahan lelah. Selanjutnya ada gangguan fisiologi otot. Berbagai kondisi dapat mempengaruhi fungsi otot, menyebabkan kelemahan, nyeri, atau kehilangan koordinasi. Di sini ada 3 bagian otot. Distrofi otot, kelompok penyakit genetik yang menyebabkan kelemahan progresif dan degenerasi otot. Selanjutnya ada miastenia gravis, penyakit autoimun yang menyebabkan kelemahan otot berfluktuasi karena gangguan transmisi sinyal saraf otot. Yang terakhir ada kram otot. Kram otot yaitu kontraksi otot yang tiba-tiba dan menyakitkan, seringkali disebabkan oleh dehidrasi atau ketidakseimbangan elektrolit. Nah, terakhir kesimpulan, fisiologi otot adalah bidang yang kompleks dan menakjubkan yang mendasari setiap aspek gerakan dan stabilitas tubuh kita. Otot bekerja melalui interaksi terkoordinasi antara protein, ion, dan energi. Otot juga membantu kita menghargai tubuh dan pentingnya menjaga kesehatan fisik. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya tentang fisiologi otot. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.